Apakah pagi hari ini masih semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini? Masih. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Jadi hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tetapi sebelum kita memulai, kita ngabalinya dengan berdoa. Satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada Laila yang telah memimpin kita dalam doa. Jadi menjadi kebiasaan bagi kita kalau kita memulai dan mengakhiri sebuah kegiatan itu harus selalu dengan doa. Baik memulai maupun mengakhiri sebuah kegiatan, terutama kegiatan belajar mengajar, harus selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang atau materi tentang Pancasila. Mulai dari apa itu Pancasila, mengapa kita perlu mempelajarinya, dan bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari itu alasan mengapa kita harus mempelajari itu tentang Pancasila. Pernah dengar kata Pancasila tuh? Pernah. Pernah mendengar Pancasila? Pernah. Kita warga negara Indonesia itu Pancasila bukan merupakan hal yang asing atau bukan menjadi hal baru bagi kita. Karena Pancasila itu sangat berperan penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke materi tentang Pancasila, bagaimana cara penerapan dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus mengetahui dulu kenapa kita harus mempelajari itu tentang Pancasila. Jadi kita ketahui Pancasila itu sangat berperan penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pancasila juga itu banyak sekali mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu tujuan yang ketiga itu adalah supaya dalam kehidupan kita setiap hari itu kita bisa melaksanakan aktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan kita baik di rumah maupun di sekolah itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu tujuan pembelajaran kita, mengapa kita perlu mempelajari itu tentang Pancasila. Dari Pancasila bukan merupakan hal baru atau hal yang asing bagi kita. Di kelas 4 pasti kamu juga sudah mengenal atau sudah mempelajari itu tentang Pancasila. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, mungkin ada yang tahu. Yang kamu ketahui itu tentang Pancasila itu apa? Silakan. Nanti silakan. Pancasila adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Sampai di situ saja. Mungkin ada jawaban lain? Ada? Tidak ada. Oke. Jadi Pancasila dia berasal dari bahasa Sanskerta. Ada panca dan ada sila. Oke. Pancasila.
Pancasila. Mungkin ada yang tahu Panca itu apa? Oke? Bisa sedikit. Panca adalah 5. Lalu yang lain? Ada jawaban lain? Panca artinya 5 sila. Oke. Tadi tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Jadi panca itu artinya 5. Panca itu artinya 5. Berarti Pancasila berarti 5 sila. Pancasila berarti 5 sila. Pernah dengar lagu Pancasila? Jadi salah satu lagu wajib yang sering kita nyanyikan dalam upacara bendera, misalnya upacara bendera Senin atau upacara bendera Hari Raya Besar Nasional, kita sering menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materinya, kita sama-sama, kita semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lima satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Tadi kita setiap kali kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional itu mau menumbuhkan rasa nasionalisme kita itu terhadap bangsa dan negara. Dari lagu tadi, lagu Pancasila itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita setiap hari. Oke. Kita sudah tahu tadi Pancasila. Kira-kira Pancasila ini apa perannya bagi negara kesatuan Republik Indonesia? Siapa yang tahu? Pancasila. Coba, Ram. Tepuk tangan buat Ram. Menjadi lambang atau dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar. Mengapa dia Pancasila itu dijadikan dasar? Alasannya karena dalam Pancasila itu banyak sekali memuat atau mengandung nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita semua tahu bunyi Pancasila, toh? Tahu? Silakan berdiri. Satu orang yang memimpin mulai Pancasila, sila pertama, kedua sampai dengan sila kelima. Silakan. Oke. Pancasila, Pancasila, ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat,
mari kita tepuk tangan untuk teman-teman itu. Jadi itulah nilai-nilai yang terkandung dalam bunyi Pancasila. Ada nilai-nilai apa yang pertama? Ada nilai ketuhanan. Yang kedua ada nilai bangsa. Yang ketiga persatuan. Yang keempat kerakyatan. Yang kelima dari ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Jadi nilai-nilai itu yang termuat dalam Pancasila. Kita sudah ketahui tadi bahwa Pancasila itu adalah 5 sila. Kita sudah mengucapkannya juga tadi kelima sila tersebut. Pancasila berarti dalam Pancasila itu ada 5 sila. Itu alasan yang mendasar mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Dalam Pancasila itu ada muat berbagai macam nilai. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pertanyaannya, kira-kira mungkin ada yang tahu ya, mungkin ada yang tahu kira-kira mengapa nilai ketuhanan itu dia ditempatkan pada sila pertama, mengapa dia tidak di sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kita dengar tadi, kita sudah mengucapkan bersama ada ketuhanan yang Maha Dia ditempatkan di sila pertama. Mungkin ada yang tahu. Oke. Karena segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan oleh Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk Ogi. Tanggapan dari teman kita karena segala sesuatu yang ada di bumi ini atau seluruh isi bumi ini diciptakan oleh Tuhan, sehingga muncul nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu. Semua itu yang dijalankan itu menurut ciptaan Tuhan. Jadi ada nilai nilai-nilai yang lain, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu alasan mengapa ketuhanan, nilai ketuhanan itu ditempatkan di sila yang pertama. Kita ketahui bahwa seluruh ciptaan, seluruh yang ada di bumi ini itu diciptakan oleh Tuhan. Perhatikan di sini. Jangan perhatikan ke tempat lain, perhatikan di sini. Jadi itu alasan. Jadi ada 5. Coba kita sama-sama perhatikan gambar Pancasila, gambar burung Garuda yang disimbolkan dengan Pancasila. Sudah? Sudah. Kira-kira apa yang kamu lihat atau apa yang kamu paham berkaitan dengan gambar Pancasila itu? Coba. Ada apa di sana? Apa tulisan apa misalnya? Di situ ada tulisan atau ada sebuah tulisan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan hanya sebuah tulisan, tetapi di sana memiliki banyak atau ia mengandung sebuah arti yang sangat mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira ada yang tahu tidak apa makna atau arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Coba, yang lain dulu. Coba Riko. Besar sedikit. Sama-sama. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa artinya? Bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini banyak sekali perbedaan. Banyak sekali perbedaan. Atau yang sering kita sebut itu keberagaman. Apa? Keberagaman. Banyak sekali perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Apa misalnya? Contohnya? Suku. Angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Coba Pri. Perbedaan suku, ras, perbedaan agama, tarian adat,
pakaian adat, alat musik tradisional, banyak sekali itu namanya keberagaman. Itu makna dari tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa walaupun banyak sekali keberagaman atau banyak sekali perbedaan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tetapi kita tetap satu. Satu dalam apa? Satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tetap satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi yang ada di sana? Apalagi? Perhatikan gambar dan perhatikan yang lain. Apalagi yang selain tulisan Bhinneka Tunggal Ika, apalagi yang kamu lihat atau yang kamu paham dengan gambar Pancasila, gambar burung gagak. Ada bunyi Pancasila. Ada simbol. Jadi setiap sila dalam Pancasila itu ada simbolnya masing-masing. Ada berapa simbol di sana? Ada 5. Sebutkan. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Di sana ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Jadi kelima sila yang ada dalam Pancasila itu sama-sama memiliki simbol. Memiliki simbol. Nah, Pancasila dari ada 5 sila, simbolnya juga ada 5. Kalian sudah menyebutnya tadi, ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Mungkin ada yang bisa menyebutkan berdasarkan kelima sila itu. Mulai dari sila pertama, lambangnya apa? Mungkin ada yang tahu. Mungkin ada yang tahu siapa sila pertamanya, sila keduanya, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, beserta lambang. Misalnya pohon beringin, kira-kira dia itu lambang dari sila apa? Padi dan kapas, kira-kira lambang dari sila keberapa? Ada yang tahu? Sekarang sila keberapa? Bintang, sila pertama. Bintang sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang tahu sila keduanya? Rantai, sila kedua. Rantai sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Catherine. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Coba. Rantai. Sudah rantai kan? Kepala banteng. Itu simbol atau lambang dari sila keempat. Yang terakhir. Maya. Padi dan kapas, sila kelima. Oke, padi dan kapas itu lambang atau simbol dari sila kelima. Jadi selain ada tulisan, begitu juga dengan lambang atau simbol itu yang ada di dalam Pancasila. Bahkan bukan hanya itu. Di burung gagak atau yang sering kita sebut Pancasila itu banyak atau ada mengandung hal sejarah bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada yang tahu. Selain lambang atau simbol tadi, selain tulisan Bhinneka Tunggal Ika, ada apa lagi yang kamu paham atau yang kamu mengerti itu di gambar burung gagak? Coba Catherine. Saya atau dulu saya dalam gambar Pancasila atau gambar burung gagak itu berjumlah 17. Apa maknanya? Tentang hari atau tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 7, tanggal 7, 17. Akan tetapi kita ketahui di dalam kalender itu tanggal 17 itu ada 12 kali itu. Ada berapa kali? Ada 12 kali. Di bulan Januari
masih ada tanggal 17 sampai bulan Desember. Selain 17 apa lagi? Ada tangan, jangan ramai seperti di pasar. Coba asal. Ekornya, bulu ekornya itu berjumlah 8. Itu makna atau artinya apa? Bulan kemerdekaan. Jadi kita sudah ketahui dari tanggal, tanggalnya. Lalu yang kedua bulannya. Nah, berarti yang kita gunakan dalam bulan itu adalah di bulan Agustus. Maka tanggal 17 bulan Agustus itu yang menjadi tanggalan bulan Indonesia merdeka. Apa lagi? Siapa yang bulu lehernya ada 45. Itu maknanya apa? Tahun kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti kita perhatikan gambar ini juga bisa. Jadi kita mulai dari sayap. Di sayapnya tadi itu jumlah bulunya ada 7. Di ekornya jumlahnya berapa? 8. Lalu di lehernya itu berjumlah 45. Berarti kita sudah mengetahui bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Itu tadi alasannya mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai asal atau lambang negara, lambang atau asal dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, ada lambang atau simbol dari kelima sila Pancasila, juga mengandung makna yang lain tadi, berkaitan dengan hari, tanggal dan bulan, juga tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu makanya setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi itu alasan. Jadi di burung dara tabu Pancasila itu banyak sekali makna. Makna terutama bagi kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagi kita bangsa Indonesia itu Pancasila itu bukan sesuatu hal yang baru. Jadi karena Pancasila itu dijadikan asal. Tahu asal tuh? Asal tahu? Kalau kita mau membangun rumah, pasti memerlukan fondasi atau asal. Kalau asalnya itu kuat, maka rumah yang kita bangun juga pasti akan kuat. Begitu juga halnya dengan Pancasila. Karena Pancasila itu asalnya kuat, maka kita, terutama kita yang warga negara Indonesia itu juga akan menjadi kuat jika kita melaksanakan tugas atau aktivitas kita setiap hari itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, kita sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin ada yang belum mengerti atau ada yang belum paham sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti. Tidak ada? Oke, kita lanjut. Jadi kita tadi sudah mengetahui bahwa ada 5 nilai. Ada 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk mengingatkan kita nilai apa tadi? Bisa sedikit. Ada nilai ketuhanan,
kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada nilai keadilan. Dalam kehidupan kita setiap hari itu, kita pasti akan menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan kelima nilai tersebut. Jadi ada lima nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai itu bisa kita terapkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kita mulai dari nilai yang pertama. Ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Apa yang kamu mengerti dengan gambar itu? Apa? Berdoa sesuai dengan ajaran agama. Jadi yang mereka terapkan itu nilai ketuhanan itu dalam kehidupan setiap hari, bagaimana mereka berdoa menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Di situ ada berapa? Jumlahnya berapa? Ada 6. Berarti itu melambangkan apa? Di Indonesia ini berapa agama? Berapa? 6 agama. Coba pertama agama Islam, kedua agama Katolik, tiga agama Kristen Protestan, 4 agama Buddha, 5 agama Hindu, 6 agama Konghucu. Jadi 6 agama itu yang diakui oleh negara. Agama itu wilayah yang diakui oleh negara. Kalau kita perhatikan gambar itu tadi, dari mereka itu sedang berdoa. Itu cara mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila, pertama sila pertama. Kita sebagai umat agama Katolik juga pasti sering melakukan kegiatan berdoa di hari Minggu dan berdoa juga di hari-hari raya besar nasional. Hari raya besar nasional apa? Keagamaan, bukan hari raya nasional. Hari besar keagamaan. Pasti kita sering melakukan kegiatan berdoa. Kalau mereka menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa itu dengan berdoa, mungkin ada hal-hal lain juga yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bisa kita lakukan selain berdoa? Kita juga pasti berdoa. Akan tetapi selain berdoa, apa yang bisa kita lakukan itu untuk bisa menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Tidak boleh mengejek ajaran agama lain. Tepuk tangan. Itu namanya toleransi. Sama-sama toleransi. Toleransi terhadap ajaran agama. Kita tidak boleh mengejek ajaran agama lain. Karena kita kan agama ini masing-masing
cara mereka itu untuk bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Mulai dari cara berdoanya, pastikan dalam agama itu memiliki kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh mengejek ajaran agama lain. Ada lagi? Coba. Rajin beribadah. Itu salah satu cara kita untuk menerapkan nilai Pancasila, terutama sila pertama. Rajin berdoa. Kita semua pasti rajin pergi berdoa. Setiap hari Minggu atau setiap hari-hari besar itu cara kita atau hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kegiatan kita setiap hari atau dalam menjalankan hidup kita setiap hari. Kita dituntut untuk selalu menerapkan atau mempraktekkan nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang nilai yang pertama. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Perhatikan gambar itu. Itu gambar tentang apa? Ada seseorang yang sedang memberi uang kepada pengemis. Itu juga merupakan salah satu cara penerapan nilai Pancasila, terutama sila yang kedua. Ada nilai kemanusiaan di sana. Ada nilai kemanusiaan. Bagaimana seseorang itu memberikan sesuatu atau memberikan suatu berupa uang itu kepada seorang pengemis. Itu yang bisa dia lakukan. Yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai kemanusiaan itu apa? Membantu teman yang sedang sakit. Membantu teman yang tidak membawa pulpen. Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar seperti ini, ada teman yang lupa membawa alat tulis. Lalu ada seorang teman yang membawa lebih dari satu alat tulis. Maka yang dia memberikan ballpointnya atau alat tulisnya untuk dipinjamkan oleh teman yang lupa membawa alat tulis. Di sana tertanam ada nilai kemanusiaan. Siapa lagi? Mungkin ada contoh lain? Bisa sedikit saja. Menolong teman yang sedang sakit. Jika ada seorang teman kita yang sedang sakit, kita pasti menolong. Kita pasti menjenguknya di rumah maupun jika teman kita itu berada di rumah sakit, kita akan menolongnya. Jika ada teman kita yang sedang sakit, di sana ada menumbuhkan atau menanamkan nilai kemanusiaan. Ada rasa cinta kasih terhadap sesama, ada rasa kemanusiaan terhadap sesama. Yang ketiga itu ada nilai persatuan. Coba kita perhatikan gambar misalnya. Di sana ada sekelompok orang yang sedang membangun sebuah rumah. Di sana itu ada kegiatan apa? Ada nilai kerjasama. Masa perhatikan sini. Ada nilai kerjasama untuk bisa membangun sebuah rumah. Tidak ada satu orang pun yang bisa membangun sebuah rumah itu tanpa dibantu oleh orang lain. Tidak bisa bekerja sendiri. Coba kalian perhatikan gambar di sana itu ada orang yang memang sibuknya mereka masing-masing itu untuk bisa membangun sebuah rumah. Itu yang bisa mereka lakukan. Lalu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari atau dalam kegiatan kita baik di rumah maupun di sekolah, kira-kira kalau mereka punya, mereka tunjukkan penerapan nilai itu dengan sama-sama membangun rumah. Yang bisa kita lakukan apa? Apa yang boleh jawab? Bisa sedikit saja. Membantu orang tua. Siapa lagi?
kerja bakti bersama di lingkungan sekolah. Apalagi? Nah, kalau kita perhatikan orang tua kita juga di lingkungan masyarakat, ada itu kegiatan yang sering disebut itu gotong royong, membersihkan lingkungan di lingkungan masyarakat. Jadi banyak sekali hal yang kita terapkan itu, terutama dalam nilai persatuan. Dalam kegiatan belajar mengajar seperti ini juga, kalau kita guru menyuruh kita untuk mengerjakan tugas dalam kelompok, maka di sana juga ada nilai persatuan, ada nilai kerjasama untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Ada kerja bakti di lingkungan sekolah, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang ketiga. Yang berikut ada nilai kerakyatan. Di sana mereka sedang apa? Coba perhatikan gambar. Dalam gambar itu mereka melakukan kegiatan apa? Berkumpul, sedang berdiskusi, atau yang sering disebut dengan musyawarah. Di sana ada beberapa orang, ada kelompok orang itu yang sedang bermusyawarah atau yang sedang berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah persoalan, untuk bisa memecahkan sebuah masalah atau memecahkan sebuah persoalan. Di sana ada kegiatan musyawarah. Lalu kegiatan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari? Jangan orang yang sama terus, jangan jalan. Abri, menghargai pendapat orang lain. Tepuk tangan buat teman kita, Abri. Abri, menghargai keputusan dari teman kita. Seperti yang dikatakan oleh Apri tadi, menghargai pendapat orang. Kita bisa menerapkan dalam kegiatan apa misalnya? Belajar kelompok. Kalau kita melaksanakan sebuah kegiatan terutama belajar kelompok itu, maka dalam kelompok itu kita sama-sama berdiskusi. Kita sama-sama berdiskusi tentang hal-hal yang akan kita selesaikan. Misalnya anggap saja kamu ini satu kelompok. Misalnya kamu memecahkan sebuah masalah. Si Noki menyampaikan pendapatnya, si Apri menyampaikan pendapatnya. Semua dalam kelompok itu menyampaikan pendapat atau pikiran. Jadi kita harus saling menghargai pikiran atau pendapat dari teman untuk bisa menyelesaikan atau untuk bisa memecahkan sebuah persoalan. Lalu yang terakhir ada nilai kehadiran. Coba perhatikan gambar di sana. Di sana masing-masing memiliki kesibukan. Tidak ada yang menonton. Ya toh? Misalnya kegiatan apa itu di sana? Membersihkan ruangan kelas. Ada yang membersihkan kaca jendela, ada yang sedang mengangkat meja, ada yang sedang menyapu lantai. Mereka memiliki kesibukan masing-masing. Itu namanya kehadiran, tidak berat sebelah. Begitu juga kalau kita melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah. Misalnya tadi membersihkan lingkungan. Maka kita harus sama-sama aktif dalam kegiatan membersihkan lingkungan. Coba kita perhatikan di sana, tidak ada yang menonton atau tidak ada yang tidak bekerja.
mereka semua ambil bagian dalam membersihkan kelas. Paham tuh? Itu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari itu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bisa apa? Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami, mulai dari asal negara kita itu Pancasila sampai bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ada pertanyaan? Oke, berarti semua sudah mengerti. Untuk membuktikan bagaimana kita sudah memahami terhadap materi yang sudah kita pelajari, dari silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Duduk dalam kelompok yang sudah ada betul. Silakan. Oke, sudah. Jadi untuk membuktikan bahwa kalian itu benar-benar sudah mengerti tentang materi yang sudah kita pelajari, jadi saya sudah menyiapkan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Apa yang harus kalian kerjakan itu tidak lari jauh dengan materi yang sudah kita pelajari. Silakan kerja. Oke, jangan dulu kerja, perhatikan. Jadi sebelum mengerjakan jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya, siapa ketuanya, berarti di belakang namanya itu tulis ketua, nama anggota kelompok. Lalu perhatikan, jangan dulu tulis. Perhatikan langkah-langkah kerja. Jadi di situ ada kegiatan atau ada aktivitas dari masyarakat atau dari kita yang kita lakukan itu. Tugas kalian, misalnya di situ ada kegiatan, saya ambil contoh ambil contoh, ada kegiatan gotong royong. Kira-kira gotong royong ini penerapan dari nilai Pancasila keberapa? Misalnya kalau dia di sila kelima, bercerita di sila kelima. Itu contoh, bukan berarti gotong royong itu di sila kelima. Bagaimana pemahaman kalian itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang yang sudah dilakukan, berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Oke, silakan bekerja. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silakan tulis nama anggota kelompoknya, lalu kerjakan sesuai dengan petunjuk. Di situ ada petunjuk pengerjaan. Jadi seperti contoh tadi Bapak, dalam kegiatan atau aktivitas dalam kelompok itu harus semua aktif, ada nilai kerjasama, ada nilai kerjasama, seperti contoh penerapan sila kelima tadi, ada beberapa siswa yang sedang membersihkan kelas,
Maka tugas ini juga kita semua harus hadir bagi bagian, menyampaikan pendapat atau pikiran setiap anggota silakan renung bersama berkaitan dengan kegiatan yang ada di sampingnya. Kegiatan yang pertama itu apakah dia menerapkan silaturahmi. Acara baik kegiatannya, lalu kegiatan itu kira-kira menerapkan sila Pancasila yang berapa?
Jadi setiap kelompok itu mewakili setiap kelompok satu orang untuk mempresentasikan hasil kerja. Mulai dari kelompok pertama. Silakan maju. Kita yang lain mendengar dan mempraktikkan hasil pekerjaan dari kelompok satu. Sikap atau perilaku gotong royong sesuai dengan sila ketiga. Sikap atau perilaku rajin beribadah sesuai dengan sila ke-1. Sikap atau perilaku sesuai dengan sikap atau perilaku melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan sila ke-4. Sikap atau perilaku tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin sesuai dengan sila ke-5. Sikap atau perilaku memberikan kesempatan kepada orang tua ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila ke-2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Jadi kelompok satu sudah mempresentasikan hasil kerja. Itu menurut mereka. Bagaimana menurut kelompok 2? Silakan mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nomor 1, sikap atau perilaku gotong royong sesuai dengan sila ketiga. Nomor 2, sikap atau perilaku rajin beribadah sesuai dengan sila ke-1. Nomor 3, sikap atau perilaku melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan sila ke-4. Nomor 4, sikap atau perilaku tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin sesuai dengan sila ke-2. Nomor 5, sikap atau perilaku memberikan kesempatan kepada orang tua ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila ke-5. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu hasil pekerjaan dari kelompok 2. Kita mendengarkan bersama bagaimana menurut kelompok 3. Silakan mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Sikap atau perilaku 1. Gotong royong sesuai dengan sila ketiga. Sikap atau perilaku 2. Rajin beribadah sesuai dengan sila ke-1. Sikap atau perilaku 3. Melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan sila ke-4. Sikap atau perilaku 4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin sesuai dengan sila ke-5. Sikap atau perilaku 5. Memberikan kesempatan kepada orang tua ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila ke-2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 juga. Jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya berdasarkan pemahaman dari masing-masing kelompok terhadap materi yang sudah dipelajari. Mari kita lihat bersama. Perhatikan. Di situ di sikap atau perilaku yang dilakukan yang pertama itu ada gotong royong. Gotong royong itu kegiatan apa misalnya? Kerja bakti bersama. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari tadi, gotong royong itu dia salah satu kegiatan atau aktivitas kita yang menerapkan nilai Pancasila. Menurut kelompok 1 tadi sila ketiga ada nilai persatuan. Di kelompok 2
Sila ke gotong royong. Ketiga. Sila ketiga juga. Kelompok 3. Sila ketiga. Jadi berarti semua kelompok menjabat, yaitu gotong royong itu merupakan penerapan nilai Pancasila, sila yang ketiga. Lalu yang kedua ada rajin beribadah. Rajin beribadah atau rajin berdoa. Dia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Sila yang pertama. Ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yaitu melaksanakan ibadah. Yang ketiga ada kegiatan atau perilaku tentang Melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan hasil keputusan atau melaksanakan hasil musyawarah bersama. Kita tahu tadi musyawarah itu berarti memecahkan sesuatu masalah. Itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila yang keempat. Lalu ada sikap atau perilaku yang keempat tentang Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Jadi kita di dunia ini sama. Ingat tadi ada nilai persatuan. Walaupun kita memiliki perbedaan agama, adat, suku bangsa, pakaian adat, tetapi kita ini tetap satu. Ingat tadi simbol Bhinneka Tunggal Ika itu. Simbol Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi tetap satu. Di situ tadi ada yang kaya, ada yang miskin. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Itu penerapan nilai Pancasila sila berapa? Kelima. Kelima. Ada nilai keadilan. Bahwa antara yang miskin dan yang kaya itu adil dipandang oleh negara. Lalu yang terakhir ada kegiatan Memberikan kesempatan kepada orang tua ketika berada di angkutan umum. Ketika berada di angkutan umum atau ketika berada di tempat umum, jika ada orang tua yang tidak mendapat tempat duduk, maka dia akan kita yang berdiri, kita memberikan kesempatan kepada orang tua tersebut untuk duduk. Berarti di sana ada nilai Sila kemanusiaan. ada nilai kemanusiaan. Berarti itu menerapkan nilai Pancasila sila yang kedua. Jadi terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Silakan kumpul. Selanjutnya untuk bisa mengetahui bahwa berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari itu, jadi di sini ada pengalaman kita masing-masing. Ada pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Perhatikan. Lihat di situ. Di situ ada pengalaman. Misalnya yang pertama, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Kalau kita melakukan hal itu, maka kita beri centang di kotak kecil. Misalnya si Catherine tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Kalau si Catherine melakukan hal itu, maka kita centang di kotak kecil. Bisa? Paham toh? Nah, kalau kita tidak melakukan hal itu,
sila. Jadi misalnya di sini perhatikan. Di situ ada kotak kecil. Jika kita pernah melakukan hal tersebut, maka kita beri tanda cinta. Berarti dalam pengalaman kita pernah melakukan hal itu. Akan tetapi kalau kita tidak melakukan hal itu, beri tanda sila. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita memberikan tanda sila. Oke, silakan saya beri waktu 5 menit saja. Karena itu tinggal mengingatkan kembali pengalaman kita, apakah kita pernah melakukan hal tersebut atau kita tidak pernah melakukan hal tersebut. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Jadi sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Kalau kita pernah melakukannya, bagaimana itu? Nah, kalau kamu pernah melakukan hal ini, misalnya tidak mengganti teman senang beribadah, berarti ya kamu memberi tanda cinta. Kalau kita pernah melakukan, akan tetapi jika seorang teman sedang beribadah tiba-tiba si Ketri mengganggu, ya berarti tidak boleh beri tanda cinta. Berarti beri tanda sila. Beri tanda cinta yang pernah kamu lakukan. Silakan. Itu mengejek teman. Mengejek ke teman. Jika kita pernah melakukan hal itu dari tanda cinta. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal berdasarkan pengalaman itu, kita memberikan tanda sila. Silakan. Sudah? Kalau semua silakan kumpul hasil pekerjaannya. Jangan lupa tulis di atasnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Sudah. Oke. Jadi kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Kita sudah membahas materi mulai dari apa itu Pancasila, bagaimana Pancasila itu perannya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi Pancasila itu merupakan dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ia dijadikan dasar? Karena dalam Pancasila itu mengandung berbagai macam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai itulah yang akan kita terapkan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, sampai nilai keadilan. Kita bisa menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi dalam melaksanakan tugas atau aktivitas kita setiap hari itu kita hendaknya mempraktekkan dan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Seperti yang dilakukan tadi, yang sudah kita pelajari dan yang sudah kalian sebutkan tadi, bahwa banyak sekali hal yang atau aktivitas kita dalam kehidupan kita setiap hari itu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan lupa belajar dan sambil mempraktikkan hal-hal yang kita lakukan, hendaknya kita harus bisa mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu banyak cara kita masing-masing dalam mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bisa? Tadi jangan lupa belajar itu kita harus belajar di sekolah. Selain belajar di sekolah, di rumah juga jangan lupa untuk belajar. Bisa jadi belajar di rumah, ada tugas di sini, tugas yang harus kalian kerjakan itu di rumah. Berdiskusi dalam kelompok masing-masing, tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tugas yang sudah kamu kerjakan di rumah. Jadi tugas itu, dalam mengerjakan tugas itu merupakan salah satu cara kita itu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di sana harus ada kerjasama. Bisa kerjakan tugas itu di rumah secara bersama. Setiap anggota kelompok itu harus aktif dalam mengerjakan tugas. Bisa Jadi sampai di situ saja materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, selesaikan tugas. Selesaikan tugasnya dulu di rumah. Jadi kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum berdoa, kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang dipimpin oleh teman kita. Silakan. Kita semua ini dan sebuah lagu. Silakan. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu belajar dulu. Ingat tadi
karena setiap kali kegiatan atau setiap kali kita melakukan sesuatu itu kita harus mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Maka marilah kita mengakhiri kegiatan atau kita pada hari itu dengan berdoa. Saya persilakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Catherine untuk memimpin kita dalam doa mengakhiri kegiatan